汉语很难，真的吗？大家好，欢迎来到汉语基础课。我叫大夏，今天我们想学习声调，让我们开始吧。Halo semuanya, selamat datang di pelajaran bahasa Mandarin dasar. Nama saya Tasya. Hari ini kita akan belajar tentang shengtiao atau yang disebut dengan nada. Mari kita mulai. Shengtiao. Dalam bahasa Mandarin terdapat nada atau shengtiao. Nada ini merupakan komponen yang sangat penting dalam bahasa Mandarin. Mungkin kalian sering mendengar ketika orang mengucapkan atau berbicara bahasa Mandarin itu terdengar seperti membentak, terdengar seperti membaca puisi. Intinya nadanya naik turun. Nah, ini dipengaruhi oleh nada yang sedang kita bicarakan sekarang. Dalam bahasa Mandarin terdapat 4 nada. Yang kalian lihat di layar adalah tanda nadanya. Nada 1, garisnya datar. Nada 2, garisnya naik ke arah kanan. Nada 3, turun, naik, seperti huruf V. Dan nada 4, diagonal ke arah kanan bawah. Nah, untuk tanda panahnya itu adalah arah ketika kita menuliskan nada tersebut. Nah, tanda nada ini merupakan perwakilan atau tanda-tanda atau bantuan untuk kita ketika sedang membaca pinyin. Kita coba ya. Di sini terdapat yunmu, a, o, e, i, u, dan i. Kita coba menggunakan nada 1. A, nada 1 itu datar. Dari awal sampai akhir suaranya datar. A, o, e, i, u, i. Sekali lagi ya. A, o, e, i, u, i. Sekarang kita gunakan shengmu. Ma, po, eng, yin, yun, luen. Seperti itu. Nah, mungkin untuk mudahnya bahasa Mandarin itu kita menyamakan dengan nada-nadanya seperti yang sering kita lakukan atau sering kita gunakan sehari-hari. Misalnya, untuk nada 1 itu mirip dengan suara gumaman kita. Apa ya? Misalnya seperti itu. Nah, ketika kita suka bergumam atau sedang bergumam, biasanya yang keluar adalah nada 1. Tahu nggak jalan ke sini lewat mana? Nggak tahu. Nah, gumaman itulah nada 1. Sekarang kita coba dengan membaca kata-katanya yang menggunakan nada 1 ya. Dari yang pertama, yun, yun, artinya awan. Tian, tian, langit. Shan, shan, artinya gunung. Nah, ini hanya 3 contohnya saja, padahal masih banyak kata-kata atau contoh-contoh kata yang lain menggunakan nada 1. Sekarang kita lanjut ke nada yang kedua. Nada yang kedua sesuai arah panahnya adalah naik. Jadi nadanya itu harus naik, bukannya datar. Contohnya ya. A, o, coba kalian ikutin deh. E, i, u, i. Jadi nadanya naik ya. Ma, po, ong, yin, yun, luen. Kayak gitu.
Gampangnya itu adalah seperti kita sedang mempertanyakan atau misalnya sedang kebingungan. Misalnya ada orang yang nanya sama kamu atau ngomong sama kamu, kemudian respon kamu adalah, hah? Hah? Masa sih? Contohnya kayak gitu. Hah? Apa iya? Hah? Yang benar? Nah, irama atau nada kita ketika sedang mengucapkan kata hah, itulah nada 2. Atau misalnya kamu sedang di rumah mencari ayah atau ibu kalian, misalnya ya. Pah? Pah, di mana? Mah? Mah, lagi ngapain? Contohnya kayak gitu. Jadi untuk nada 2 kita harus menaikkan nada suara kita. Bukan meninggikan ya, tapi menaikkan. Hah? Oke? Kita coba untuk kata-katanya yang menggunakan nada 2. Li, coba di rumah. New, yuan, ya. Jadi nadanya tuh naik. Li, buah pir. New, sapi. Yuan, taman. Nah, nada kedua ini bisa dianggap sebagai nada tersulit yang dipelajari oleh teman-teman yang sedang belajar bahasa Mandarin. Karena tidak banyak dari bahasa kita yang menggunakan atau ekspresi kita yang menggunakan nada ini. Gitu. Ya, yang paling sering ya yang seperti tadi itu. Hah? Apa maksudnya misalnya? Atau mah, lagi masak apa? Contohnya gitu. Sekarang kita lanjut ya. Pada nada yang berikutnya adalah nada 3, ti san sheng. Nada 3 itu simbolnya seperti huruf V. Kenapa? Karena nadanya turun kemudian naik. Namun yang lebih tepatnya adalah untuk mengucapkan nada 3, kamu tinggal menemukan nada terendah pada suara kamu. Itu ya. Contoh, misalnya dengan suara saya yang seperti ini, maka nada terendah suara saya adalah ketika kamu mencobanya, kamu akan merasakan bahwa tenggorokan kamu itu bergetar. Kadang-kadang mirip seperti suara orang sedang sendawa. Tapi kalau orang sedang sendawa itu kan mengayun sekali ya. Misalnya nah, itu suara yang paling rendahnya saja tanpa harus banyak diayun. Contoh, a, o, i, u, i, kayak gitu. Kita coba ya pakai shangmu. Ma, po, ong, yin, yun, luan. Jadi coba cari suara terendah yang kamu punya. Contohnya nih, ekspresi apa ya yang biar gampang kita mengucapkannya. Jadi kita ingat-ingat ekspresinya tuh seperti apa yang kayak nada 3. Nah, saya menemukan satu ekspresi. Kayak misalnya, oh. Misalnya ada yang sedang menjelaskan ke kamu. Yang ini loh, yang lagi happening itu. Oh, oke. Oh, ya udah. Oh, gitu. Nah, ekspresi oh itu nada 3. Jadi kita tuh nadanya atau suaranya itu tuh lebih ke bawah, lebih ke rendah, lebih ke arah rendah. Kita lihat kata-kata apa saja yang menggunakan nada 3. Yang pertama, shui artinya air. Kou artinya mulut. Yo artinya punya. Sekali lagi ya, shui, kou, yo. Seperti itu. Itu adalah nada 3. Berikutnya, nada 4. Nada 4 itu bisa dikatakan nada paling mudah. Kenapa? Karena sangat sering kita gunakan sehari-hari. Nada 4 simbolnya itu garis diagonal ke arah kanan bawah. Tinggal dihentak. Tinggal dihentak aja, tinggal dibentak aja, sudah jadi deh nada 4. Kita coba contohnya ya. A, o, o, e,
i, i, u, i, ma, po, ong, yin, yun, lun. Nah, ketika kamu membentak, itu pasti nada 4. Seperti biasa, kita lihat ya, apa aja yang kata-kata apa saja yang biasanya kita ucapkan sehari-hari menggunakan nada 4. Contohnya seperti di layar kalian. No, enggak. Nah, itu kan biasanya kita menggunakan nada 4 ketika kita marah, ketika kita mau membentak, ketika kita mau menghentak, atau kita mau menegaskan sesuatu, biasanya menggunakan nada 4. Mudah kan? Tapi belum selesai, karena kita masih punya kata-katanya. Coba dulu ya. Tiao, kue, titi. Seperti itu ya. Yang terakhir adalah nada netral. Apa itu nada netral? Nada netral adalah nada seperti kita bicara pada umumnya, atau bisa disebut juga tanpa nada. Tidak ada nada datar, tidak ada nada yang naik, ataupun nada yang rendah, dan juga tidak ada nada yang menghentak. Seperti kita ngomong seperti biasa aja. Misalnya, ma. Bedakan ya. Nada 1, ma. Nada 2, ma. Nada 3, ma. Nada 4, ma. Nada netral, ma. Nah, seperti itu. Lanjut, ne. Lanjut, ma. Mama. Ma, nada 4, ma, netral. Mama. Mama. Nada 1, nada netral, mama. Nada 2, nada netral, mama. Nada 3, nada netral, mama. Nada 4, nada netral, mama. Contohnya kayak gitu ya. 我们复习吧. Mari kita coba ulang materi kita. Nada 1, simbol nada 2 ke atas ya. Simbol nada 3 seperti huruf V, turun naik. Kemudian yang terakhir adalah simbol nada 4 dari kiri ke kanan, bawah. Nada 1, kita mulai lagi. A, coba di rumah. A, O, E, I, U, I, Ma, Po, Ong, Niu, Yun, Lun, Yun, Tian, Shan, Li, Niu, Yuan, Shui, Kou, You, Tiao, Gui, Didi, Ma, Ne, Mama. Hanyu Henan, belajar bahasa Mandarin memang sulit, namun ingat, tetap layak untuk dipelajari. Membahas nada memang agak gampang-gampang sulit. Gampangnya apa? Gampangnya karena dalam bahasa apapun kita tetap bisa mengucapkannya. Sulitnya karena kita tidak terbiasa. Jadi kuncinya adalah kamu harus rajin berlatih. Rajin berlatih untuk mengucapkan nada-nada tersebut agar lidah kamu dan struktur mulut kamu terbiasa melakukannya. Tips yang saya sering lakukan dan sering dilakukan oleh para pelajar-pelajar yang sedang belajar bahasa Mandarin di kampus adalah dengan cara merekam suara kalian sendiri ketika kalian lagi latihan. Jadi kalian latihan, lalu rekam suara kamu. Misalnya nada 1, ma. Kemudian kamu dengarkan lagi, sudah benar atau belum? Sudah mirip atau belum seperti yang diajarkan? Lalu bandingkan dengan nada yang lain. Apakah jangan-jangan nada yang satu dengan nada yang lainnya malah mirip, sehingga sangat sulit untuk dibedakan? Ya, itu saja pro tips dari saya.
Xie xie ni de shoukan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. 再见